Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurbaya SEMM yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menerangkan dari analisis kami, yaitu analisis ANOVA 2 arah tambahan interaksi pada studi kasus rata-rata kelas pada nilai ujian nasional pada kelas IPA pada SMA Negeri 1 Jakarta. Baik, berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Gulam Hilmi dengan NIM 64221747. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Arfianto dari kelas manajemen 4B. Berikut pokok pembahasannya. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga itu ada manfaat, yang keempat itu ada ruang lingkup, yang kelima itu ada landasan teori, yang keenam itu ada studi kasus, yang ketujuh ada analisis, yang kedelapan kesimpulan, yang kesembilan terakhir itu saran. Latar belakang ANOVA atau Analysis of Variance adalah tergolong analisis kooperatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Tujuannya adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA adalah suatu cara untuk melihat perbedaan rata-rata melalui pengetesan variasinya. Dalam ANOVA yang dipertentangkan bukan rata-ratanya tetapi variasinya. ANOVA juga memungkinkan untuk dapat melihat pengaruh perubah bebas dan perubah kontrol baik secara terpisah maupun bersama-sama terhadap perubah tarikatnya. Dengan kata lain, dapat dilihat apakah ada interaksi antara perubah bebas dengan perubah kontrol sehingga perubah terikat itu hasilnya akan lain apabila besar pengaruh perubah kontrolnya berbeda. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelajaran pada rata-rata nilai hasil ujian nasional. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kelas pada rata-rata nilai ujian nasional pada setiap kelas. Berikut tujuan. Yang pertama, mengetahui apakah terdapat pengaruh pelajaran pada rata-rata nilai hasil ujian nasional. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat pengaruh kelas pada rata-rata nilai ujian nasional pada setiap kelas. Ya, ada manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang analisis dua arah. Yang kedua, ada bagi penulis dan umum, yaitu manfaat dari penyusunan makalah ini adalah agar menjadi penambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Kita masuk ke slide selanjutnya, ada ruang lingkup. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian ini yakni rata-rata nilai ujian. Yang kedua ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel dependen, yaitu pelajaran pada ujian nasional. Yang kedua ada variabel independen, yaitu kelas pada penelitian. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Masuk ke bagian landasan teori. Yang pertama ada analisis varian ANOVA. Analisis varian atau ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok.
Ini membantu menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. ANOVA memeriksa variasi dalam data untuk menentukan apakah perbedaan antara rata-rata kelompok melebihi variasi dalam kelompok itu sendiri. Dan yang kedua ada ANOVA dua arah. Asumsi-asumsi dasar ANOVA dua arah adalah sebagai berikut, yaitu suatu populasi menyebarkan normal, varians atau ragam, dan populasi yang diuji sama sampel tidak berhubungan atau dengan yang lain. Perbedaan antara rata-rata kelompok melebihi variasi dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya ada studi kasus. Penelitian ini mengambil studi kasus yang dilakukan di SMA Negeri 1 Jakarta untuk mengetahui rata-rata nilai ujian nasional, yang dimana melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Jakarta. Kita masuk ke analisis. Berikut tabel analisis sebagai tabel berikut. Jadi tabel di bawah. Dengan mengetahui rata-rata nilai ujian nasional bagi SMA Negeri 1 Jakarta pada 3 hari penelitian dengan hasil penelitian sebagai berikut. Dengan menggunakan tarif nyata 5% atau alfa 0,005. Tujuan yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Mengetahui pengaruh pelajaran pada setiap kelas dalam ujian nasional. B. Mengetahui pengaruh nilai ujian pada setiap kelas. Berikut adalah tabel bahwa ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang sains dengan jumlah kelas ada 4 kelas. Bahwa bahasa Inggris kelas 1 itu 6, bahasa Indonesianya 6, bahasa Inggrisnya 8, sainsnya 6 dengan jumlah 20. Kelas 2 bahasa Indonesianya 7, kelas bahasa Inggrisnya 10, sainsnya 4, jumlahnya 21. Kelas 3 bahasa Indonesianya 6, bahasa Inggrisnya 9, sainsnya 5, jumlahnya 20. Kelas 4 bahasa Inggrisnya 5, bahasa Inggrisnya 5, bahasa Inggrisnya 7, bahasa sainsnya 6, jumlahnya itu 18 dengan jumlah total keseluruhan itu ada 79. Berikut langkah-langkah ANOVA juara tanpa reaksi. 1. Menentukan formula hipotesis. A. HO sembilan alfa 1 sembilan alfa 2 sembilan alfa 3 sembilan alfa 4 sampai seterusnya. Pengaruh baris 0. Pelajaran pada ujian nasional 3 berpengaruh pada setiap kelas. HI kurang-kurangnya 1 A1 alfa 1 tidak sama dengan 0. B. HO B1 sembilan B2 sembilan sampai seterusnya sampai 0. Pengaruh kolom 0. Jenis 3. Nilai ujian tidak berpengaruh terhadap pelajaran makin kelas. AI sekurang-kurangnya 1 B1 3 sama dengan 0. 2. Tingkat signifikan ujian alfa persentase sama dengan 5%. A untuk baris F2 sama dengan B kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. F2 sama dengan K dalam kurung K min 1 tutup kurung dalam kurung B min kurang 1 tutup kurung sama dengan dalam kurung 3 kurang 1 dalam kurung 4 kurang 1 sama dengan 6. F tabel sama dengan F 0,05 dalam kurung 2,6 sama dengan 5,14. B untuk kolom F1 sama dengan K min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. F2 sama dengan K min 1 kurang 1 sama dengan B kurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 dalam kurung 3 dikurang 1 tutup kurung dalam kurung 4 kurang 1 tutup kurung sama dengan 6. F tabel sama dengan F atau alfa 0,05 dalam kurung 3,6 sama dengan 4
0,76. Ikut analisis studi kasus. N sama dengan 12. T kuadrat sama dengan KB. Per KB sama dengan 79 pangkat 2 dibagi 12 sama dengan 520. Satu titik jumlah kuadrat total atau JKT. JKT KI sama dengan rumus sebagai berikut. JKT sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 dikurang 79 pangkat 2 dibagi 12. JKT sama dengan 36 tambah 64 tambah 36 tambah 25 tambah 49 tambah 36 tambah 36 tambah 41 tambah 25 tambah 49 tambah 100 tambah 16 tambah min 6.241 dibagi 12. JKT sama dengan 553 dikurang 520. Jadi hasil JKT 33. 2. Jumlah kuadrat baris atau JKB. JKB dengan rumus sebagai berikut. JKB sama dengan 24 pangkat 2 ditambah 34 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 dibagi 4 sama dikurang 79 pangkat 2 bagi 12. JKB sama dengan 576 ditambah 1156 ditambah 421 dibagi 4 dikurang 6241 dibagi 12. JKB 2173 dibagi 4 dikurang 520. JKB sama dengan 543 dikurang 520. JKB sama dengan 20. Dengan hasil JKB 23. Selanjutnya jumlah kuadrat kolom untuk JKK. JKK dengan rumus sebagai berikut. JKK sama dengan 20 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2 dibagi 3 dikurang 79 pangkat 2 dibagi 12. JKK sama dengan 400 ditambah 441 ditambah 400 ditambah 324 dibagi 3 dikurang 624 1 dikurang 12. JKK sama dengan 156 1565 dibagi 3 dikurang 520. JKK sama dengan 521 dikurang 520. JKK sama dengan 14. Selanjutnya jumlah kuadrat error atau JKE. JKE sama dengan JKT ditambah JKB ditambah JKK. JKE sama dengan 33 dikurang 23 dikurang 1 sama dengan 9. Berikutnya analisis menggunakan tabel sumber variasi. Rata-rata baris, kira-kira kolom, sasaran error dan total. Derajat bebas B dikurang 1 sama dengan 3. Rata-rata kolom K dikurang 1 sama dengan 2. Kesalahan error itu dalam kurung K kurang 1 untuk kurung dalam kurung B dikurang 1 untuk kurung 9. Dengan total KB sama dengan dikurang 1 sama dengan 12. Dengan jumlah kuadrat 23, rata-rata baris dengan jumlah kuadrat 23, rata-rata kolom dengan jumlah kuadrat 1, kesalahan error dengan jumlah kuadrat 33, dengan total 57. Rata-rata baris dengan rata-rata kuadrat S1 pangkat 2 sama dengan JKB bagi JKB. S1 pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 3. S1 pangkat 2 sama dengan 7,6. Rata-rata kolom S2 pangkat 2 sama dengan JKK dibagi DB. S2 pangkat 2 sama dengan 1 bagi 2. S2 pangkat 2 sama dengan 5,5. Kesalahan error S3 pangkat 2 sama dengan JKE dibagi DB. S pangkat 3 pangkat 2 9 bagi 6. S3 pangkat 2 sama dengan 1,5. Dengan F hitung rata-rata baris F1 sama dengan S1
F1 pangkat 2 dibagi S3 pangkat 2. F1 97,6 dibagi 1,5. F1 95,6. Dengan rata-rata kolom, F hitung F2 dengan S2 pangkat 2 dibagi S3 pangkat 2. F2 dengan 0,5 dibagi 1,5. F2 dengan 0,33. Berikut dapat dilihat dengan kurva hasil. Kurva hasilnya berarti HO diterima dengan daerah hasil itu daerah yang diterima F,76 dan ujungnya itu 0,33. Selanjutnya yang bawah tadi kolom, yang tadi sekarang barisnya itu diterima dengan daerah hasil itu yang diterima dengan itunya 5,14 dan di ujungnya itu 5,6. Kita masuk ke kesimpulan. Karena nilai baris sama dengan 5,6, baris sama dengan 5,14, maka diterima. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan pada suatu pelajaran pada ujian nasional. Karena nilai kolom 0,33 dan kolom 4,76, maka diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada hasil ujian nasional. Untuk saran bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk semakin mengembangkan ilmu pengetahuan analisis, khususnya analisis statistika probabilitas. Hakikatnya peneliti selanjutnya menambah metode dalam. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.